wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah taala, Masjid PB Sudirman di Villa Indah Permai, Bekasi Utara. Alhamdulillah, kajian rutin ya dilaksanakan di setiap Sabtu malam Ahad di setiap pekannya, dan untuk pekan ketiga ini kajian kita adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini kita mulai dari tahun 2014, yang artinya sudah 8 tahun ya, dan akan memasuki tahun yang ke-9 insyaallah. Dan kita masih membahas ya dari bagian kitab Al-Ma'murat. Babnya adalah babun fin nasihah, bab tentang nasihat. Nasihat di dalam bahasa Indonesia itu maknanya lebih khusus, lebih sempit dari makna nasihat dalam bahasa Arab. Nasihat di dalam bahasa Arab itu setidaknya ada 3 makna ya. Ada 3 makna. Makna yang pertama, nasihat dalam bahasa Arab artinya adalah taqdimu ar-ra'yi al-munasib, memberikan pendapat yang sesuai, memberikan ide, gagasan atau pendapat yang sesuai, yang cocok. Itu makna nasihat dalam bahasa Arab yang pertama. Makna nasihat dalam bahasa Arab yang kedua adalah al-wa'dhu. Kalau dalam bahasa kita mungkin itulah makna nasihat, memberikan wejangan lah ya. Itulah nasihat yang dalam bahasa Indonesia. Jadi yang kedua maknanya adalah al-wa'dhu, memberikan wejangan ya, memberikan motivasi. Itu makna al-wa'dhu. Yang ketiga, makna nasihat adalah yaitu bersih, murni dari segala macam kotoran. Yang mana nanti kita akan lihat ya, dalam bahasa Arab terkadang bisa dengan makna yang pertama, terkadang bisa makna yang kedua tadi, terkadang bisa makna yang ketiga. Adapun nasihat dalam bahasa Indonesia sudah kita tahu artinya bersama ya. Di seorang guru, seorang ayah tatkala menasehati anaknya itu biasanya lebih cocok makna yang kedua itu, yaitu al-wa'dhu, memberikan motivasi, dorongan, itu nasihat. Kemudian misalkan mewanti-wanti anaknya ya, itu nasihat, makna yang kedua dalam bahasa Arab tadi.
Nah, beliau Imam Nawawi di sini mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi SAW. Yang pertama, beliau mencantumkan surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas maknanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Para ulama tafsir mengartikan yaitu ai fid dini wal hurmah. Bersaudara dalam ad-din, agama, wal hurmah dan kehormatan. La fin nasab, tidak dalam nasab. Jadi orang yang beriman seluruhnya itu bersaudara. Yang dimaksud adalah al-ukhuwah fid din wal hurmah, dalam masalah agama dan dalam masalah kehormatan. Bukan dalam nasab, karena nasab ya bisa jadi dalam satu keluarga ada saudaranya yang tidak beriman. Oleh karena itu para ulama dalam hal ini mengatakan bahwa persaudaraan dalam masalah agama itu lebih kuat dan lebih kokoh ya dari persaudaraan dari sisi nasab. Kok bisa? Ya, dalam masalah misalkan waris saja ya, orang kafir itu tidak bisa mewarisi orang yang beriman. Begitu juga sebaliknya. Meskipun itu saudara kandung, tidak terkena apa? Waris. Ya. Kata Nabi SAW, la yarithul mu'min al kafir. Orang mukmin yang beriman tidak mewarisi orang kafir, dan juga sebaliknya. Karena persaudaraan dari sisi nasab, ya keturunan, itu bisa terputus dari sisi penyelisihan dalam agama. Ya, tadi berbeda agama, bahkan di perang awal-awal Nabi SAW, ya perang Badar, itu ada yang masih saudaranya itu di Mekah masuk ke dalam golongan orang-orang musyrik dan terjadi peperangan. Ya. Wala tanqati bi mukhalafatin nasab wa ukhuwatud din, ya, dan persaudaraan dalam masalah agama ya itu tidak terputus dengan nasab. Kita di sini mungkin bukan saudara dari nasab, tapi kita sama-sama bersaudara dalam ad-din, agama. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling hasad, saling iri dengki, jangan saling membenci, ya, dan juga jangan saling memata-matai, tajassasu, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nanti ayat ini ya kaitannya dengan hadis yang akan kita bahas, hadis yang pertama. Oke, ayat yang kedua yang beliau cantumkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-62, yaitu wa qala ta'ala ikhbaran an-Nuhin alaihi salam wa ansahu lakum. Allah
kabarkan ya tentang Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-62, wa ansahu lakum, dan aku menasehati kalian. Ya. Dan nasihat tadi sudah kita bahas, ada 3 makna ya. Mana yang pertama tadi memberikan pendapat, ide yang sesuai. Yang kedua adalah al-wa'dhu. Wa'dhu ya nasihat dalam bahasa kita. Ya, yang ketiga adalah yaitu sesuatu yang sifatnya murni, yang bersih, yang suci dari segala macam kotoran. Nah, Nabi Nuh alaihi salam kita tahu beliau adalah rasul yang pertama. Ya, rasul yang pertama. Artinya dia disebut sebagai rasul karena mengajak kaumnya untuk mengikuti syariatnya. Ya. Dan di sini kita lihat ketika Nabi Nuh alaihi salam mengatakan wa ansahu lakum, dan aku ya memberikan nasihat kepada kalian. Ya, maksudnya di sini adalah segala macam makna nasihat tadi yang di dalam bahasa Arab yang 3 itu. Nah, itu disebutkan ya oleh Imam Al-Qurtubi. Wa qauluhu ta'ala wa an Hudin, dan tentang perkataan Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam ya, di sini Allah mengabarkan tentang perkataan Nabi Hud, wa ana lakum nasihun amin. Dan ana, saya bagi kalian sebagai nasih, yang memberikan nasihat, amin, yang terpercaya. Ya, yang dapat dipercaya, amin. Al-amin maknanya as-siqah ala ma'tumina alaihi. Ya. Di sini juga disebutkan kata nasih ya dalam bentuk isim fa'il. Nah, kita akan lihat makna nasihat tadi yang tercakup 3 poin itu dalam hadis yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi. Wa amma al-ahadits, adapun tadi perkataan Nabi Hud ada di surah Al-A'raf ayat yang ke-68. Wa amma al-ahadits, adapun di dalam hadis-hadisnya, fal awwalu an Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Hadis yang pertama ini sering disampaikan oleh para guru kita ya, para ustadz-ustadz kita. Hadis yang pertama dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Nah, nasihat di sini jangan dimaknai semata-mata dalam bahasa Indonesia. Yang saya katakan, orang tua atau guru nasihatin anaknya, kasih motivasi, kasih wanti-wanti, larangan. Bukan hanya sekedar itu makna nasihat di sini, tapi mencakup 3-tiganya. Ada kalanya nanti nasihat itu yang dimaksud poin yang ketiga, memurnikan, mensucikan. Ada kalanya makna yang kedua, memberikan nasihat, al-wa'dhu, mau'idhah. Ada kalanya yang pertama. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ya, nasihat di sini jangan dimaknai sempit. Ya, yaitu dalam bahasa Indonesia tadi. Maknai yang luas tadi, yang 3 makna yang saya berikan tadi dalam bahasa Arab. Qulna, para sahabat, ya di sini kami bertanya, liman, untuk siapa? Untuk siapa ya agama itu adalah nasihat? Maka Nabi SAW mengatakan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim.
untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk keseluruhan kaum muslimin. Maka makna ad-dinun nasihah maksud dalam keseluruhan. Ada kalanya maknanya lebih dominan yang 3. Poin ketiga tadi, yaitu sesuatu yang sifatnya murni, jauh atau tidak ada kotoran padanya, ya, bersih dari segala macam kotoran. Agama itu sifatnya murni, ya, bersih dari kotoran, baik itu kotoran syirik, bid'ah, maksiat, ya. Ada kalanya makna an-nasihat di situ adalah al-wa'dhu, ya, itu apa makna nasihat. Sehingga ketika dikatakan di sini, ketika Nabi SAW beliau mengatakan agama adalah nasihat untuk Allah, maksudnya adalah agar kita memurnikan agama kita al-Islam, ya, hanya untuk Allah saja. Maka maksudnya para ulama juga mengatakan nih dalam tafsirnya, diantara yang paling panjang membahas tentang hadis ini adalah Al-Imam Al-Khattabi. Saya ringkas perkataan beliau, ya. Maksud dari nasihat kepada Allah bukan dalam bahasa Indonesia, mohon maaf nih, jangan salah dipahami. Ya, tadi maknanya mensucikan, berarti memurnikan agama kita, memurnikan Islam kita kepada Allah. Maka maknanya adalah yaitu agar kita beriman kepadanya pertama, dan meniadakan sekutu baginya. Ini adalah tauhid berarti. Wa tarkil ilhad, menolak segala macam bentuk penyimpangan dalam masalah sifat-sifat Allah, mensifatinya dengan sifat-sifat yang sempurna. Wa wasfuhu bi sifatil kamali wal jalal wa tanzihuhu subhanah, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam hal-hal yang bersifat kurang. Oh, itu tauhid semua itu. Maksudnya beriman kepadanya tadi, apalagi meniadakan sekutu baginya. Tauhid uluhiyah dan rububiyah. Meniadakan segala macam bentuk penyimpangan dalam nama dan sifat-sifatnya. Tauhid asma wa sifat. Kemudian apalagi tadi? Mensucikannya dari segala macam bentuk kekurangan. Ini juga masuk dalam tauhid asma wa sifat. Seperti kita baca dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Kemudian selanjutnya apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa arti sinah? Sinah itu mengantuk, ya. Muqaddimatu an-naum, pendahuluan dari tidur. Wala naum, dan juga tidur. Itu kan sesuatu yang kurang kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama manusia. Justru manusia ya kalau nggak tidur-tidur itu bahaya itu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang menunjukkan maha sempurnanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah tidur dan juga tidak merasakan sifat kantuk itu. Ya. Itu maksudnya mensucikan dari hal-hal yang kurang. Selanjutnya wal qiyamu bi taatihi, bentuk nasihat kepada Allah. Nasihat dalam bahasa Arab tadi maksudnya mensucikan. Maksudnya ya wal qiyamu bi taatihi, yaitu melaksanakan segala macam ketaatan-ketaatan. Wajtinabu maksiatih, menjauhi bermaksiat kepadanya. Wal hubbu fihi wal bughdu fihi, mencintai sesuatu itu karena Allah. Wal bughdu fihi, membenci sesuatu karena Allah juga. Ini panjang sekali ya penjelasannya. Wa muwalatu man ata'ahu wa mu'adatu man asah. Kita juga harus berloyalitas kepada orang-orang yang mencintai Allah. Selain kita juga mencintai sesuatu karena Allah, kita juga harus ya mencintai orang-orang yang mencintai Allah.
membenci orang-orang yang membenci Allah. Itu namanya al-wala wal bara. Dan itu sudah ada di dalam Al-Qur'an dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah namanya al-wala wal bara di dalam Islam. Itu adalah makna nasihat kepada Allah. Selanjutnya, lillahi wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Masih maksudnya adalah yang ketiga tadi, memurnikan, mensucikan agama. Ya. Bagian dari agama adalah kitab Allah. Kan begitu. Nah, sekarang apa makna nasihat kepada kitab Allah? Pertama, mengimani bahwa ia adalah kalamullah dan tidak menyerupai dari seluruh kalam makhluknya. Jadi tidak ada sedikit pun di dalam kitabullah, ya khususnya Al-Quran, itu yang serupa dengan perkataan makhluknya. Dan ini yang disebut dengan i'jazul Quran, bahwa Al-Quran itu dari sisi lafaz dan maknanya itu memiliki mukjizat yang orang lain itu nggak mampu menandingi Al-Quran. Kemudian apalagi di antara bentuk nasihat kepada kitabnya yaitu ta'zimuhu, mengagungkannya, wa tilawatuhu haqqa tilawatihi, membacanya dengan sebenar-benarnya. Berarti harus belajar tajwid, tahsinul Quran, tahu makharijul huruf, sifat-sifatnya. Jangan bacanya ngasal. Jadi sebagian masjid-masjid kalau Ramadan asal bunyi, ini kemana tajwidnya, ya panjang pendeknya ditabrak saja, yang penting rame kan gitu. Ini kesalahan yang harus dibenahi. Oke, selanjutnya di antara bentuk nasihat kepada kitabnya wal khusyu', ya, inda iqamati hurufihi, khusyuk ketika kita membaca huruf-huruf Al-Qur'an. Kemudian juga ya wa tasdiqu bima fihi, membenarkan seluruh isi yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya. Itu secara umum makna nasihat kepada kitabnya. Tentu kalau mau dibahas panjang sekali ya ini. Kalau dibahas semua perkataan Imam Al-Khattabi ya panjang, tapi saya ringkas saja. Selanjutnya wa amman nasihatu li rasulihi, nasihat kepada rasulnya. Kan kepada Allah, lillah wali kitabihi wali rasulihi, yang ketiga kepada rasulnya. Apa maknanya? Masih makna yang ketiga, berarti mensucikan, memurnikan, yaitu membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada seluruh apa yang beliau bawa, baik berupa perintah atau larangan. Wa nusratuhu hayyan wa mayyitan, menolong Nabi saat Nabi masih hidup atau beliau sudah meninggal dunia. Dan memusuhi orang-orang yang memusuhinya. Ini juga bagian dari al-wala wal bara. Kemudian juga mengamalkan ya setiap perintah-perintah yang terdapat di dalam ya hadisnya, ya, di dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga di sini dikatakan wa tauqiruhu, dan bentuk pemuliaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ihya'u tariqatihi wa sunnatihi. Nah, ini bentuk nasihat kepada Rasulnya, yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan menyebarkan syariatnya.
Berarti kita sedang mengkaji hadis-hadis beliau. Ini adalah bagian dari bentuk pemuliaan kepada beliau dan berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Masuk juga di dalam nasihat kepada Rasulnya, yaitu berusaha untuk meneladani akhlak beliau dan mencintai ahlul baitnya, mencintai para sahabatnya. Masuk di dalam nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhi perbuatan bid'ah. Wa mujanabatu man ibtada'a fi sunnatihi. Nah, ini perkataan Imam Al-Khattabi, menjauhi apa? Orang yang melakukan bid'ah, juga termasuk perbuatan bid'ahnya. Selanjutnya yang keempat, wali a'immatil muslimin. Nah, bentuk nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Apa saja diantaranya? Mu'awanatuhum 'alal haq, menolong mereka dalam kebenaran. Wa ta'atuhum, mentaati mereka, tentu ketika diperintah untuk ketaatan. Memberikan masukan kepada mereka, tentu dengan cara yang arifku walin, dengan lemah lembut. Tidak melakukan pemberontakan, keluar, khuruj dari penguasa yang sah. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi. Bahkan di antara nasihat kepada pemimpin atau ulil amri adalah sholat di belakang mereka. Berarti kalau kita masih sholat di belakang mereka, kita mengimani mereka masih dalam keadaan mukmin. Orang-orang yang menolak, tidak mau sholat di belakang para ulil amri, ulatul umur, karena ada sesuatu dalam pemikiran mereka. Banyak bahkan yang sudah mengkafirkan para pemimpin. Itu maksudnya. Bahkan itu diantara ciri ahlu sunnah wal jamaah, yaitu sholat di belakang penguasa birron wa fajiron, baik yang dia orang soleh ataupun yang tidak soleh. Berjihad bersama mereka, mengeluarkan sedekah zakat, karena dulu biasanya zakat diambil oleh para amil yang bekerja di pemerintahan. Itu bentuk nasihat kepada ulil amri, berarti memurnikan agama kita, yaitu mau menunaikan zakat, sedekah kepada mereka, diberikan kepada para amil. Nah, Imam Al-Khattabi juga menyebutkan maksud dari a'immatil muslimin bukan hanya penguasa. Wa qad yata'awwal dzalika 'alal a'immah alladzi hum ulama'uddin. Masuk di dalam wali a'immatil muslimin adalah para ulama. Masuknya dalam itu adalah para ulama. Maka bentuk nasihat kepada para ulama, nasihat dalam bahasa Arab tadi yang 3 poin yang saya sebutkan, maka diantaranya adalah meneladani mereka, ihsanudzon bihim, berbaik sangka kepada mereka dan memberikan masukan dengan cara yang baik, sama seperti para ulil amri yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, yang terakhir, wa amma nasihatu amatil muslimin. Nah, menasehati umumnya kaum muslimin. Berarti
Nah, ini lebih dominan oleh poin yang kedua, nasihat dalam bahasa Indonesia. Ya. Yaitu apa diantaranya? Memberikan petunjuk untuk kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Menahan gangguan ya kepada mereka. Mengajarkan mereka kaum muslimin secara umum apa yang tidak mereka ketahui. Berusaha untuk memberikan manfaat dan mencegah kemudorotan. Di antara bentuknya juga apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Itu banyak yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi. Nah, kemudian hadis yang kedua, As-Tsani. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi likulli muslim muttafaqun alaih. Dari Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baiat biasanya dilakukan dengan berkumpul dan berjabat tangan. Janji setia baiat itu. Apa isinya baiatnya? Untuk senantiasa menegakkan sholat, menunaikan zakat. Yang ketiga, an-nus likulli muslim, menasehati setiap muslim. Ingat, nasihat tadi 3 maknanya, bukan hanya sekedar ceramahin aja, bukan. 3 tadi, yang artinya tadi juga bersih, ya, murni dari kotoran. Niat yang bersih, ya, membantu berarti tanpa pamrih. Memberikan bantuan juga tanpa pamrih. Ini maksud dalam nasihat. Nah, hadis tersebut diantaranya ada tambahan riwayat. Imam Bukhari meriwayatkan juga dengan lafaz bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah was sam'i wat ta'ah. Ada tambahan as-sam'u wat ta'ah. Membaiat Rasul untuk senantiasa mendengar dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam sebuah riwayat yang kisahkan, ya, dari Abul Qasim At-Tabrani dengan sanadnya, ya, bahwa rawi hadis ini Jarir bin Abdullah pernah memerintahkan, ya, kepada mantan budaknya untuk membeli sebuah kuda, ya. Maka maulanya ini, mantan budaknya, membelikan kuda kepada Jarir bin Abdullah seharga 300 dirham. Ya. Maka dia datang dan ingin membayar harga yang tadi sudah dikatakan, 300 dirham. Penjual kudanya ini, ya, dapat perkataan dari Jarir bin Abdullah, ya, kudamu ini bagus, naikkan harganya. Jadi mau beli kok diminta untuk dinaikkan. Biasanya kita kan nawarkan, sama-sama ikhwan kita nawarnya sudah keterlaluan banget kadang. Harga temen dong gitu kan, diskon, ya, itu. Ini kebalik, Jarir, kuda kamu ini terlalu bagus, naikkan harganya jadi 400. Sampai naikkan lagi, naik sampai 800 dirham. Dari 300 berarti naiknya berapa kali lipat? Hampir 3 kali lipat. Saat itu Jarir mengatakan, aku ingat dulu sebuah hadis ketika aku membaiat Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya, untuk senantiasa menasehati orang-orang yang beriman. Kan maksud nasihat tadi tidak hanya ceramahin, kan gitu. Poin yang kedua tadi,
Tapi masuk di dalam tadi yang hadis kita bahas. Ad-dinun nasihah, ya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, keseluruhan kaum muslimin. Tadi saya juga sudah bahas makna Imam Al-Khattabi. Makna nasihat kepada orang yang beriman, ya, kaum mukminin secara umum adalah memberikan manfaat kepada mereka dan mencegah kemudaratan. Ya. Maka dipraktekkan langsung sama Jarir. Dia bukan nawar. Ya. Tapi apa? Dilebihkan. Dinaikkan harganya. Bahkan sampai hampir 3 kali lipat. Nah, ini juga terkait dengan hadis terakhir yang kita bahas. As-salis, yang ketiga. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Nah, ini kan nyambung dengan hadis yang tadi. Ya. Jarir ingat hadis tentang baiat, nasihat kepada seluruh orang muslim. Ya. Maknanya luas sekali. Bukan hanya memberikan ceramah, nasihatin, tapi selain itu juga memberikan manfaat baik dunia atau akhirat. Nyambung dengan hadis ini bahwa tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Nah, kita bahas sedikit demi sedikit. Hadis ini tidak menafikan iman, ya, secara keseluruhan. Berarti kalau misalkan nggak menjalankan ini berarti jadi kafir, bukan. Tapi yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Jadi bukan langsung jadi kafir kalau nggak mengamalkan ini, tapi kesempurnaan iman yang dinafikan. Sampai dia mencintai untuk saudaranya, ya, sebagaimana, ya, ia mencintai untuk dirinya. Para ulama mengatakan, ya, maksud hadis ini adalah lil musawah. Musawah itu artinya kesetaraan, kesamaan. Contoh gampangnya begini. Kita mau, ya, dalam urusan akhirat misalkan, kita mau nyaman, ya, untuk beribadah di masjid. Maka saat itu kita berusaha datang ke masjid, bersih, wangi, pakai minyak wangi. Ada saudara kita misalkan, ya, dia datang dalam keadaan yang tidak rapih dan tidak wangi misalkan. Apa yang berusaha kita berikan? Ya, kita kasih aja minyak wangi. Kita mau kebaikan tuh buat dia, supaya nyaman beribadah di masjid untuk akhirat. Ya. Ilmu, kita suka, kita paham sebuah ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman, baik itu tajwid, tahsin, bahasa Arab, akidah, fikih. Paham, kita ngerti. Ngelihat teman kita nggak bisa-bisa nih, nggak paham-paham. Jangan kemudian kita, ya biarinlah dia nggak ngerti, yang penting saya paham. Salah sendiri kan gitu. Orang yang beriman nggak begitu. Ketika kita lihat saudara kita dia kesulitan belajar, kita berusaha apa? Bantu supaya dia juga paham sebagaimana kita. Nah, kiaskan itu dalam hal-hal yang lain. Nah, ini kan harus kita praktekkan sedikit demi sedikit, meskipun sulit, karena naluri manusia dia pasti ingin lebih dari
orang lain. Ya. Maka hadis ini bukan berarti kemudian orang lainnya tersebut lebih utama dari kita, tidak. Ya, tetapi hadis ini menunjukkan tadi kesetaraan, al-musawah. Ya. Dan juga tidak mesti yang namanya kesamaan itu harus sama persis. Contoh, ya, kita punya mobil, tetangga kita, saudara kita sama mukmin, dia belum punya. Kita beliin juga, kita nggak punya uangnya buat beliin. Terus gimana? Ya minimal kita senengin lah. Ya kalau mau butuh silahkan pakai mobil saya. Kan begitu. Jangan kemudian ya salah sendiri. Itu harus kita bangun hal-hal yang seperti demikian. Ya. Dan perkara-perkara yang lain. Maka oleh karena itu kita lihat para sahabat, kenapa mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala? Ingatkah kita kisah Abdurrahman bin Auf? Ketika dia muhajir dari Mekah ke Madinah, itu kan nggak bawa apa-apa. Orang hijrah nggak mungkin dia ngangkut rumahnya kan, ngangkut semua harta bendanya, ya enggak. Ya dia hijrah aja dengan dirinya, ya. Bahkan mungkin, mohon maaf, kalau sudah punya pasangan, suami istri, istrinya nggak mau ikut, tinggal. Dari Mekah ke Madinah, datang Abdurrahman bin Auf dalam keadaan tidak punya apa-apa. Padahal di Mekah dia pedagang yang top, pebisnis yang hebat. Datang ke Madinah, saat itu dipersaudarakan dengan salah seorang Ansor. Yang Ansor ini tahu Abdurrahman bin Auf ini pebisnis yang sukses, ya. Dan dikatakan bahwa Nabi mempersaudarakan. Ingat tadi persaudaraan, innamal mu'minuna ikhwah, lebih kuat kata para ulama dari persaudaraan nasab, dari persaudaraan darah, hubungan darah. Nah ini yang dipersaudarakan antara muhajir dengan ansor, dua. Apa yang terjadi saat itu? Orang ansor tersebut berkata, wahai Abdurrahman, saya tahu kamu kesini nggak bawa apa-apa, sedangkan saya harta saya banyak, istri saya juga banyak. Kalau kamu mau ambil sebagian harta saya, istri saya juga yang lebih dari satu, saya akan ceraikan, silahkan menikah denganmu. Sampai seperti itu. Abdurrahman bin Auf terima nggak? Ya enggak, dia punya harga diri yang tinggi. Dia bilang nggak usah, tapi dullani ala suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar di kota Madinah ini, tunjukkan di sana. Maka saat itu karena memang dia skillnya udah bagus, ya, udah jadi pebisnis yang ulung, maka dia ke pasar dagang sedikit demi sedikit dengan sistem, mungkin kalau zaman sekarang diwakilkan, dia tidak punya modal, dia hanya percayaan. Lama-lama dia punya modal untuk berdagang. Sebulan kemudian datang kepada Nabi dan membawa bukti tanda bahwa dia telah menikah. Sebulan kemudian Abdurrahman bin Auf. Jadi para sahabat demikian, antara muhajir dan ansor. Ansornya membantu yang kaya rayanya, muhajirnya juga tidak minta, bahkan punya apa? Punya harga diri yang tinggi tadi. Itu yang harus kita praktekkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu kajian kita. Nanti kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan setelah azan. Wallahu a'lam.